Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mujafar Rahman dengan NIM 2350191087 dari kelas C. Izin memaparkan terkait tugas kimia farmasi 2 dengan materi spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri yang didasarkan pada absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar ultraviolet 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak atau visible pada 400 sampai 800 nanometer. Cahaya yang diserap menyebabkan eksitasi elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi mengikuti hukum Lambert-Bird. Yang selanjutnya ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, tentunya memiliki syarat, yaitu memiliki gugus kromofor, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi, memiliki beberapa ikatan rangkap yang berselang-seling seperti ikatan rangkap 2, rangkap 3, gugus karbonil, nitro, dan senyawa aromatik. Gugus ini mampu menyerap cahaya UV atau tampak. Contohnya senyawa aromatik cincin seperti benzena. Kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki ausokrom atau gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti OH, NH2 atau NR2 yang jika terikat pada kromofor akan meningkatkan intensitas penyerapan dan atau menggeser panjang gelombang serapan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan orbital sigma, pi, dan n serta contohnya? Orbital sigma yaitu orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan, contohnya C, C, dan CH, dan memiliki ikatan tunggal. Kemudian ada orbital pi. Orbital pi merupakan orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Contohnya ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Kemudian ada orbital non-ikatan, yaitu orbital yang mengandung pasangan elektron bebas atau elektron non-ikatan pada atom seperti oksigen, nitrogen, sulfur, atau halogen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama, ada pelarut. Pelarut ini, ketika transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran lambda maksimal ke panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Kemudian transisi N ke pi bintang, maka pelarut polar akan menyebabkan pergeseran lambda maksimal ke arah yang lebih kecil atau kita sebut hypsokromik. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Semakin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang semakin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Kemudian ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Terikatnya gugus ausokrom atau gugus yang mengandung pasangan elektron bebas, misalnya pada gugus kromofor, maka pengaruhnya itu akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau hiperkromik. Kemudian ada lingkungan elektronik. Lingkungan yang berbeda dalam molekul mempengaruhi derajat interaksi antar orbital. Interaksi yang bertambah akan mengurangi panjang ikatan kimia yang terbentuk, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Yang selanjutnya itu ada instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Yang pertama itu komponen source atau sumber cahaya, fungsinya menyediakan sinar UV atau lampu deuterium dan sinar tampak atau lampu tungsten. Yang kedua yaitu monokromator yang berfungsi sebagai memilih panjang gelombang spesifik dari sumber cahaya, terdiri dari celah masuk, misal dispersion device, misalnya prisma atau grating, dan celah keluar. Kemudian ada kupet. Kupet itu berfungsi sebagai wadah sampel untuk diukur.
terbuat dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible. Kemudian ada detektor, mengubah intensitas cahaya yang melewati sampel menjadi sinyal listrik atau fotodioda, photomultiplier tube. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada amplifier dan display. Fungsinya yaitu mengeraskan sinyal dari detektor dan menampilkan hasil pengukuran, biasanya dalam bentuk absorbansi. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif itu bertujuan untuk identifikasi dan mengetahui kemurnian suatu senyawa dengan perbandingan antara bentuk spektrum dan lambda maksimal sampel dengan data baku pembanding atau pustaka. Kemudian ada prinsip analisis kuantitatif, tujuan untuk menghitung kadar atau konsentrasi suatu zat dalam sampel menggunakan hukum Lambert-Bird. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible, yaitu kelebihannya yang pertama ada sensitivitas tinggi, mampu menganalisis senyawa pada konsentrasi yang sangat kecil. Yang kedua, cara penggunaannya relatif mudah dan proses pengukurannya dapat dilakukan dalam waktu singkat. Yang ketiga, itu dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, itu dapat dilakukan pengulangan. Yang terakhir, yaitu tidak merusak sampel. Kemudian, kekurangan dari spektrofotometri UV visible ini, yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki kromofor dan atau isokrom. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap pelarut, perubahan pelarut atau jenis atau pH dapat mengubah spektrum serapan. Kemudian yang ketiga, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal, kecuali ada teknik pemisahan atau teknik khusus. Terakhir yaitu untuk larutan jernih. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.